Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Di kesempatan kali ini saya ingin mencoba berbagi pengetahuan tentang pengobatan herbal. Kurang lebih sudah 2 tahun ini, warga dunia atau masyarakat Indonesia mengenal yang namanya pandemi COVID-19. Dan banyak juga dari mereka yang sadar akan pentingnya menjaga sebuah kesehatan. Namun demi menjaga kesehatan, ada beberapa orang yang menggunakan media pengobatan seperti obat-obatan medis, ada juga sebagian dari mereka yang menggunakan obat-obat melalui herbal tanaman. Untuk saya pribadi, saya sudah kurang lebih 8 tahun tidak menggunakan obat-obatan yang mengandung bahan kimia. Jadi saya lebih sering selama kurang lebih 8 tahun itu saya menggunakan obat-obatan herbal yang dimana saya tanam sendiri gitu, atau mungkin saya jumpai di jalanan atau di pekarangan orang gitu. Jadi sekiranya itu ada manfaat untuk pengobatan, bisa saya olah gitu. Banyak tanaman-tanaman liar yang dimana banyak sekali mengandung khasiat untuk pengobatan, entah itu pengobatan seperti rematik, pengobatan seperti entah mungkin ginjal, diabetes, atau yang lainnya gitu, masih banyak lagi. Di kesempatan kali ini saya ingin mencoba membahas beberapa atau satu tanaman yang dianggap gulma atau tanaman liar bagi beberapa orang yang ternyata memiliki banyak manfaat, yaitu adalah tanaman sirih Cina atau tumpang air. Kalau dalam bahasa Latinnya adalah Peperomia pellucida. Tanaman sirih Cina ini atau tumpang air sebenarnya dari daun, batang hingga akarnya banyak memiliki khasiat untuk mengobati beberapa jenis penyakit ya. Di antaranya ada seperti masalah kulit, sakit kepala atau penyakit ginjal hingga menurunkan kolesterol. Selain itu, tanaman ini juga memberikan efek sebagai pereda nyeri, anti radang, kemoterapi dan juga anti jamur. Oke, langsung saja kita cross check tanaman sirih Cina ini seperti apa dan bagaimana cara pengolahannya untuk sebuah pengobatan. Langsung aja. Jadi kita sudah berada di tempat tumbuhnya sirih Cina atau tanaman tumpang air gitu ya. Jadi kalau mengutip dari laman Halo Dokter, bahwa tanaman sirih Cina atau yang disebut tumpang air sendiri mengandung zat-zat yang disebut alkaloid, tanin, kalsium, oksalat, lemak, dan minyak atsiri, di mana kandungan zat itu yang dapat mengobati seperti beberapa penyakit yang tadi sudah saya jelaskan. Dan untuk tanaman itu sendiri seperti apa sih bentuknya dan di manakah habitat tumbuhnya tanaman tersebut? Nah, jadi ini guys. Jadi seperti inilah tanaman sirih Cina atau yang bisa dibilang tumpang air. Oke, jelas. Nah, bagaimana mereka bisa hidup? Biasanya tanaman sirih Cina atau tumpang air sendiri mereka hidup pada tembok-tembok yang lembab, dan biasanya mereka akan tumbuh di saat musim penghujan, di mana kelembapan itu dapat memicu mereka tumbuh. Dan bagaimana kalau ternyata di sekitaran kita tidak ada tanaman tersebut? Apakah bisa dikembangbiakan? Tentu saja bisa. Karena hampir setiap tanaman sebagian besar bisa ditanam melalui biji ataupun dicangkok atau juga di stek batang gitu ya. Seperti halnya salah satu tanaman sirih Cina ini yang dimana dia bijinya berada di ujung pohonnya yang seperti gambar lurus ini ya.
Jadi mereka akan seperti bintik-bintik hijau seperti itu kalau bijinya masih muda. Namun kalau nanti sudah tua dia akan berubah menjadi hitam. Kalian bisa ambil bijinya dan kalian sebar di pot dan usahakan suhu tanah lembab gitu. Jadi kalian bisa menanamnya gitu. Nah, seperti halnya ada beberapa tanaman dari sirih Cina yang saya kembangbiakkan untuk memang pada dasarnya untuk pengobatan herbal untuk saya pribadi gitu. Dan seperti apa cara pengolahan dari sirih Cina untuk media pengobatan herbal ini? Ada beberapa cara penyajiannya, seperti salah satunya bisa juga kalian ambil beberapa dari pohon tersebut. Bisa kalian ambil dari beberapa pohon tersebut, satu atau dua dari pohon tersebut. Lantas kalian rebus dengan air ukuran 2 gelas. Usahakan jadi menyusut menjadi 1 gelas. Lalu bisa kalian minum dari pagi dan juga petang atau sore hari. Kalian rutinkan, insya Allah akan mendapatkan sebuah kesembuhan. Dan ada juga yang menggunakannya seperti dimasak atau ditumis, seperti halnya layaknya kangkung yang dimana kita tumis lalu dijadikan sebuah santapan atau makanan. Dan juga pernah saya sendiri mengalami seperti ruam-ruam atau seperti gatal gitu ya, gatal berbintik-bintik atau seperti gimana gitu ya. Waktu itu saya mengaplikasikannya, saya ambil misalnya seperti ini, saya cuci. Setelah saya cuci lalu saya remas-remas begini sehingga dia menghasilkan sebuah kayak cairan begitu. Setelah itu langsung kita aplikasikan atau kita gosok-gosok pada si kulit yang gatal begitu. Dan juga tanaman sirih Cina ini bisa meredakan seperti bisul ataupun jerawat. Terserah kalian mau mengaplikasikannya seperti apa. Jadi begitu banyak manfaatnya dari tanaman gulma ini. Menurut beberapa orang yang menganggap bahwa tanaman ini gulma, tanaman tidak memiliki manfaat. Sedangkan Tuhan tidak menciptakan segala suatu hal dengan tanpa alasan gitu. Pasti ada alasannya. Di mana ada penyakit, disitulah ada obatnya. Oke guys, cukup sekian video dari saya. Pantengin terus, ikuti terus tentang informasi-informasi pengobatan herbal. Dan untuk kedepannya kalian akan mendapatkan sebuah informasi-informasi bagaimana cara mengobati penyakit diabetes dan lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.